Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang merindukan kehadiran-Mu, merindukan firman-Mu, sebab kami butuh bekal rohani untuk menyegarkan kami kembali di rasa penat, untuk memberikan harapan yang baru bagi kami di saat kami mengalami tantangan pergumulan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang mengajar kami, menguatkan kami untuk melakukan kehendak. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah Yesaya 49 ayat 7 sampai 13. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah dari ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Masa perkenanan Tuhan membangunkan bumi kembali. Di tengah pembuangan ke Babilonia, umat Tuhan bagaikan orang yang terhina dan kejijikan bagi bangsa-bangsa lain. Sebab umat yang terbuang itu tidak mempunyai apapun yang bisa mereka andalkan. Bahkan Allah mereka pun dianggap telah kalah, baik oleh bangsa lain maupun oleh mereka sendiri. Sehingga di tengah keadaan seperti itu, tidak ada yang mereka harapkan lagi. Tidak punya status kewargaan yang jelas, tidak punya jaminan sosial, bahkan pangan dan keamanan fisik yang tidak pasti. Tidak ada keceriaan lagi, semuanya adalah siksa. Padahal mereka kadang dipaksa lagi untuk menyanyikan nyanyian Tuhan. Simaklah apa yang mereka ungkapkan di Mazmur 137 ayat 1 dan 4 ini. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Orang asing yang menyiksa menyuruh menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Mereka sendiri kebingungan, sepertinya tidak mampu lagi menyanyikan pujian bagi Tuhan di tengah penderitaan itu. Namun di tengah keadaan seperti itu, rupanya Tuhan memberi waktu perkenanan, di mana Dia akan menjawab dan akan menolong umatnya. Bukan sekadar menjawab dan menyelamatkan, tetapi lebih berharga lagi, akan menjadi perjanjian bagi umat manusia. Tuhan akan membentuk dan memberi umatnya sebagai umat yang berperan penting bagi dunia. Mereka sedang dibentuk dan memberi kemampuan serta kuasa untuk membangunkan bumi kembali dan membagi-bagikan tanah pusaka yang sunyi sepi. Tentunya maksud awal dari firman ini adalah pemulihan Yehuda
Allah secara fisik akan memulihkan kembali umat yang dibuang itu ke tanah leluhur mereka yang sunyi di Yehuda, dan secara rohani akan mendiami kembali tanah pusaka Israel yang hilang dengan mempercayakannya kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah. Dan dalam arti luas, bagi setiap orang percaya kepada Tuhan, yaitu kita ini semua, akan memulihkan bumi yang telah tertinggalkan karena berbagai dera dan derita dalam kehidupan. Berarti masa sulit itu, jika di mata kita manusia hanya penderitaan dan penyiksaan, tetapi ternyata di dalamnya sudah ada rencana besar Tuhan. Hal seperti inilah yang tidak terpikir atau terbersit dalam benak setiap orang pada saat penderitaan itu. Kebanyakan kita ini fokus kepada penderitaannya, tidak melihat sampai menelisik ke dalamnya bahwa ada proses yang tersembunyi yang dikerjakan Roh Tuhan. Panggilan dan seruan firman pada malam hari ini agar kita tetap sadari bahwa Tuhan kita bekerja di dalam setiap sisi kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang agung dalam diri umatnya. Ia hendak membentuk dan membangun kembali bumi ini melalui umatnya untuk membangunkan kembali, memulihkan bumi dan isinya. Umat Tuhan akan membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sepi menjadi berpenghuni dan produktif. Janji sukacita pun digambarkan dalam nas malam ini. Bukan hanya penyelamatan manusia dari perbudakan dosa oleh kuasa Injil, persediaan makanan dan minuman bagi jiwa mereka, perlindungan bagi mereka terhadap penindasan dan panasnya godaan, serta terhadap perlawanan dunia yang memusuhi mereka. Allah akan menyediakan makanan yang berlimpah bagi mereka. Maksudnya, Dia akan memakai masa-masa kesukaran untuk memperkaya rohani mereka. Berbagai penghalang sebesar gunung-gunung yang akan Allah berikan dalam perjalanan mereka, bila berhasil dikalahkan dengan iman, akan ternyata merupakan batu-batu loncatan menuju kemuliaan. Sobat renungan malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari fokus kepada Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Walaupun di dalam kesukaran dan kesulitan sekalipun, Tuhan memproses menjadi umat yang akan memulihkan kehidupan dunia, menjadikan semua tanah menjadi produktif. Dan itu sangat tepat sekali dengan kehidupan kita sekarang pasca COVID-19. Walaupun belum sepenuhnya selesai, ada banyak yang sepi, ada banyak tempat yang tidak produktif tadinya, tapi kita terpanggil untuk memulihkan, terpanggil untuk membuat menjadi produktif. Dan ke depan pun, di saat ada seruan atau ancaman akan terjadi resesi besar dunia pada tahun 2023, tetapi kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan dimampukan untuk menghadapinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau senantiasa ingatkan kami bahwa di tengah-tengah kesulitan itu Engkau membentuk kami menjadi bagian dari pemulihan bumi ini, menjadi orang-orang yang berperan untuk mengaktifkan kembali tempat-tempat yang sepi menjadi tempat-tempat yang produktif. Ya Tuhan, biarlah Roh-Mu senantiasa meneguhkan kami untuk boleh melakukan. Terima kasih Bapa, lindungi berkati kami dalam istirahat malam ini, ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami sepanjang hari ini, sehingga kami layak ya Tuhan menerima segala anugerah berkat-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selamanya. Amin.